Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan alhamdulillah eh, atas izin Allah pula malam ini kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan kajian rutin Rabuan bersama Ustadz Sam. Eh, Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaat beliau sampai pada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Semoga kita semua dikaruniai sehat dan khusus teruntuk istri Ustadz Sam, Ibu Teti, semoga terus membaik kondisinya Ustadz Sam ya. Amin Semoga ya rabbal alamin. tambah pulih dan mendapatkan pengobatan terbaik dan bisa Amin. kembali seperti sedia kala. Demikian juga teman-teman yang lain yang mungkin dalam kondisi sakit, semoga bisa Allah segera angkat sakitnya, dan yang sedang dalam urusan tidak bisa hadir malam ini, semoga Allah lancarkan urusannya. Baik, terima kasih Amin. Ustadz bisa bergabung kembali bersama kita semua, dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu istiqomah mengikuti kajian malam hari ini. Malam ini Ustadz akan membawakan kajian dengan tema urgensi sholat lima waktu bagi umat Muslim ya Ustadz ya. Ya, Dipersilakan Ustadz menyampaikan kajiannya. Terima kasih. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah surahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikut akhir zaman. Yohani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah walaupun dalam kondisi yang mungkin waktu kita juga sempit ya, juga kesibukan kita yang sangat banyak. Mudah-mudahan tetap Allah menjaga kita untuk selalu istiqomah mengkaji Islam yang eh, kita sebutkan kajian Islam tematik yang ke-30. Sebetulnya keadaan 29 itu terlewat, tapi saya langsung ke nomor 30. Dan saya mengingatkan juga ke yang kita, khasnya kajian kita ini, kita mesti mengutip ayat Al-Quran dan hadis Rasul, yang kemudian kita maknai dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Jadi ini kajian Islam tematik ini lanjutan dari memahami bahasa Al-Quran sebenarnya. Jadi sehingga modelnya sama seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Quran aw 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali. Jadi walaupun temanya ini ada tema spesifik, tetapi tetap bentuknya atau bentuk pola kajiannya adalah mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah yang terkait dengan tema yang kita tetapkan. Dan juga sebagaimana biasa kita juga bisa berdiskusi, dan teman-teman semua juga bisa punya, kalau punya pendapat, punya pemahaman itu bisa di-share. Jadi sifatnya bukan bukan monolog tapi bisa dialog, dan juga bisa menyampaikan masalah ya. Atau kalau memang itu perlu kajian lanjutan ya, bisa kita bentuknya dalam bentuk seri ya. Eh, Hari ini saya ingin mengkaji, bukan berarti belum paham tentang salat lima waktu, tapi ingin menegaskan sebagaimana yang kita selalu diingatkan di setiap bulan Rajab,
Itu peristiwa Isra Mi'raj dan itu tema utamanya adalah tentang kewajiban sholat 5 waktu. Jadi urgensi sholat 5 waktu bagi seorang muslim ini untuk menegaskan dan menekankan karena di tengah hidup pikuknya kehidupan ya apa modern sekarang ini, terlebih generasi anak-anak kita khawatir kemudian sholat 5 waktu itu dianggap sesuatu hal yang apa bukan yang urgen lagi gitu ya, atau bukan yang menjadi inti dari perhatian kita semua gitu. Dan bisa jadi kita kemudian dengan kesibukan berbagai macam aktivitas apa tuntutan masa kini kemudian dianggap apa sholat 5 waktu justru malah jadi beban, menjadi beban dan kemudian kalau toh pun bisa melalaikan atau tidak mengerjakan dianggap biasa-biasa saja. Apa tidak dianggap sebuah hal yang sangat apa mengkhawatirkan yang apa sanksinya berat gitu. Nah, terkait dengan sholat 5 waktu itu kita juga sudah mengenal tentang eh, hukum taklif ya. Hukum taklif itu hukum yang terkait dengan beban. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala eh, memerintahkan terkait dengan sholat itu disebut taklifnya itu apa amr tolabul lil fi'li jazm. Jadi tuntutan untuk melaksanakan secara pasti. Allah menggunakan akimu itu fi'il amr ya akimu dirikanlah oleh kalian as-sholat as-sholat. Yang dimaksud as-sholat di situ pakai alif lam maksudnya as-sholawatul khamsu. Jadi sholat 5 waktu. Waktu zakah warka umar rakiin dan ditekankan dalam akhir ayat itu warka umar rakiin dan hendaklah ya rukulah kalian besar orang-orang ruku. Jadi akimus sholat dan kemudian warka umar rakiin ini menjadi taukid penegasan bahwa melaksanakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Di samping itu masing-masing waktunya juga disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga ketika pernah ada viral tuh, ada yang merasa orang paham Al-Quran mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu terkait dengan duhur, asar, maghrib, isya di dalam Al-Quran. Jadi mungkin orang tersebut belum membaca secara detil atau menelisik setiap ayat terkait dengan perintah sholat. Dalam surat Al-Isra ini sangat tegas adalah kewajiban dari akimis sholat dirikan oleh musolat lidulu kisyamsi. Itu dengan tergelincirnya matahari. Maksudnya adalah sholat duhur. Dan kita sudah belajar tentang sebab ya. Jadi sebab wajibnya sholat duhur adalah tergelincir matahari. Sebab wajibnya sholat asar ketika bayang-bayang sama panjang. Sebab wajibnya sholat maghrib ketika matahari terbenam. Sebab wajibnya sholat isya ketika lembayung sudah hilang, jadi sudah gelap. Dan sebab wajibnya sholat subuh adalah ketika terbit fajar. Jadi ayat ini menegaskan bahwa perintah sholat yaitu lidulu kisyamsi ketika mulai tergelincir matahari. Maksudnya dari mulai sholat duhur. Kemudian ila ghasyakil laili sampai gelap malam. Maksudnya duhur, asar, maghrib, isya. Karena ghasyakil malam maksudnya adalah sholat isya. Dan kemudian wa Qur'an al-fajri. Dan kemudian diwajibkan pula waktu fajar ketika munculnya apa fajar yaitu sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan apa sholat untuk subuh itu Allah menggunakan lafaz Quran. Jadi karena ada qiraah di situ, di antara baca Al-Quran itu adalah bagian dari bacaan. Ya, yaitu apa aktivitas di antara aktivitas sholat itu membaca, yaitu membaca suratul Fatihah itu menjadi rukun atau apa membaca tasyahud itu yang rukun-rukunnya. Sehingga sebagian dari rukun itu disebutkan, tapi yang maksudnya secara keseluruhan. Jadi Quran di sini bacaan, yaitu buatan fajar, maksudnya adalah sholat fajar. Jadi sholat subuh. Dari ayat ini menegaskan bahwa sholat 5 waktu itu perintahnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78. Dan penegasan bahwa pakai inna, sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh itu adalah masyhuda. Maksudnya disaksikan para malaikat. Oleh karena itu, bagi siapa yang menginginkan hidupnya berkah pada hari itu, maka laksanakan sholat ya sholat fajar, maksudnya sholat wajib fajar itu adalah sholat subuh dengan sholat sunnah fajarnya, yaitu qobliyah subuhnya.
Dan siapa yang bisa melaksanakan sholat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh, itu seperti memiliki dunia dan seisinya. Apalagi tentunya dengan sholat wajibnya, jadi sholat fajarnya, jadi sholat subuhnya. Tentunya itu sumber keberkahan. Kemudian ditegaskan dalam surat Hud 114 juga, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail. Ya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Artinya sholat itu memang ya 24 jam. Mungkin dalam kurun waktu dari mulai ujung pagi itu maksudnya fajar, yaitu sholat subuh, sampai kemudian ujungnya petang atau malam, yaitu adalah sholat isya. Jadi penegasan bahwa sholat 5 waktu di dalam Al-Quran sangat tegas hukumnya fardu, ya fardu, dan kemudian fardunya fardu ain. Kenapa? Karena ada konsekuensi-konsekuensi kalau tidak dikerjakan maka mendapatkan sanksi. Jadi setiap tolabul fi'li, tuntutan untuk dikerjakan, dan kalau tidak dikerjakan mendapatkan sanksi, maka itu menunjukkan hukumnya wajib. Dan ini wajibnya wajib ain, jadi tidak bisa diwakili, ya. Dan kalau tidak dikerjakan, yang tidak dikerjakan, sholat itu sebenarnya tidak ada bayar fidyah. Jadi fidyah itu adalah membayar puasa bagi orang yang tidak bisa qadha, yang meninggalkan puasa pada waktunya, pada adaannya pada bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa mengganti pada waktu yang lain 11 bulan berikutnya karena sakit atau karena sudah tua atau karena memang ada halangan syar'i, maka kemudian dia ganti dengan fidyah. Nah, sholat ini tidak bisa. Sholat ini tidak bisa diganti dengan fidyah. Jadi sholat ini harus, ya, eh, atau istilahnya juga tidak ada kodok, karena kodok yang dimaksud kalau orang tertidur, atau orang yang kemudian lupa, atau orang yang pingsan, atau orang yang misalnya sedang melaksanakan kayak operasi, atau misalnya kalau saya ya sedang cuci darah gitu ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menjalankan itu kodo yang dimaksud adalah kodo yang dikarenakan tidak mampuan atau ketidaksadaran seseorang untuk mengerjakan itu. Maka ketika dia sadar, ketika dia bangun, ketika dia ingat, maka kemudian dia kodok. Maksudnya melaksanakan bukan pada waktunya. Tetapi beda dengan yang dimaksud kodo dalam puasa. Jadi kalau dalam puasa memang sengaja, karena memang tidak bisa melaksanakan pada waktunya, kemudian melaksanakan di luar waktunya. Tetapi kalau sholat sengaja, sengaja kodo gitu ya, nggak ngerjain, nanti aja diganti, itu nggak boleh dan nggak sah. Jadi kodoknya boleh itu kalau karena ketiduran atau tadi karena aktivitas yang memang tidak atau di luar kesadarannya atau di luar kemampuannya. Itu intinya. Jadi fardu ain ini tidak bisa digantikan, tidak bisa juga diwakili, dan juga tidak bisa diganti dengan bukan selain sholat. Makanya di situ ada rusoh, tapi rusoh pun tetap melaksanakan sholat sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan. Makanya ada rusoh sholat, ada bisa berdiri, kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring, kemudian bahkan sampai isyarat. Demikian pula berwudunya, kalau tidak mampu berwudu dengan tayamum, dan kemudian ya tayamum itu hanya mengusap bagian muka dan bagian tangan. Jadi kalau sakit pun, kalau masih ada kesadaran, itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itu saking pentingnya sholat 5 waktu. Nah, keistimewaan sholat 5 waktu dibanding dengan hukum syara yang lain adalah, pertama, ini hukum syara yang langsung Allah berikan, tidak melalui Jibril. Jadi kalau hukum syara yang lain itu perintah itu disampaikan melalui Jibril, ya, melalui wahyu, melalui Al-Quran. Tetapi khusus untuk sholat 5 waktu ini, itu langsung Allah yang menyampaikannya, tidak melalui malaikat Jibril. Itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Dan minggu depan ya kalau peringatan Isra Mi'rajnya. Jadi surat Al-Isra ayat 1 menegaskan, ya, eh, apa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang diberkahi di sekitarnya,
linuriyahu min ayatina. Di sini tujuannya adalah untuk kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan aktivitas ketika Isra Mi'raj Rasulullah adalah ketika Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan untuk umatnya, untuk beliau dan umatnya adalah sholat 50 waktu. Dan ada proses di situ sampai kemudian jadi dalam tanda petik tawar menaruh dalam tanda petik yang kemudian dari 50 itu Allah menetapkan 5 waktu saja, tetapi nilainya sama dengan 50. Itu kemurahan Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini istimewanya sholat. Jadi perintahnya langsung dari Allah memanggil Rasul ke Sidratil Muntaha, kemudian diperintahkan langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Yang kedua, ini ternyata sholat ini adalah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Kalau kita baca surat paling paling pendek ya, surat Al-Kautsar namanya. Seringkali surat ini dijadikan dasar dalil tentang kurban. Padahal yang pertama dan utama ini perintah untuk sholat. Jadi surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 ini menegaskan inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Jadi sesungguhnya kami Allah kami telah memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar. Di sebagian tafsir sebutkan Al-Kautsar adalah telaga di surga. Tetapi kata dari kausar itu asal katanya kasir, banyak, artinya sebagian menafsirkan atau menyatakan adalah nikmat yang banyak, maka itu mungkin lebih mendekati dari makna yang sebenarnya dari lafaz Al-Kautsar itu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasolli, nah fa-nya ini jawab syarat. Karena kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah engkau, wahai Muhammad, lirobbika, lillahi ta'ala maksudnya. Untuk Allah subhanahu wa untuk Tuhanmu. Wanhar dan berkorbanlah. Jadi perintah berkorban itu kedua setelah sholat. Ini menunjukkan bahwa karena ada fa sabab yaitu pak jawab syarat ya, menunjukkan bahwa bentuk syukur itu adalah sholat. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur, oleh karena itu ayat yang menyatakan tentang syukur kan kita sudah sering kali mendengar tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan tambah kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Jadi yang dimaksud bersyukur di situ adalah melaksanakan sholat. Jadi karena bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan yang banyak itu adalah sholat, perintahnya fasolli, maka sholatlah. Jadi kalau orang tidak sholat, dia sebenarnya tidak bersyukur. Dan itu artinya sama dengan kufur. Jadi kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, sanksinya adalah siksa Allah yang sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Jadi ada kaitannya dengan ayat terkait dengan syukur nikmat. Jadi bentuk syukuran kepada Allah itu atas nikmat yang Allah berikan adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Baru kemudian berkorban ya, berkorban. Kemudian lalu bagaimana kedudukan sholat bagi seorang muslim? Karena ini sangat sangat urgent, yang sangat penting. Yang pertama di dalam hadis walaupun sering ada yang mengkritisi tentang as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Tetapi setelah pelajari ada hadis yang sahih yang tidak dibukan lagi, yang lafadznya hampir mirip ya. Ra'sul amril islamu wa umuduhu as-sholatu. Jadi inti pokok segala perkara itu adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya dari Islam itu adalah sholat. Atau sama dengan lafaz as-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, paman aqamaha faqad aqamadin, paman tarokaha faqad hadamadin. Rasul mengatakan siapa yang mengerjakan sholat maka dia menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan agamanya. Jadi posisinya ini sangat penting karena itu menunjukkan agama kita ini kokoh atau tidak itu dari sholatnya. Nah kemudian juga sholat itu sebagai jaminan. Nanti Allah menjamin orang yang mengerjakan sholat itu dijamin masuk surga. Jadi jaminannya. Begitu dia tinggalkan sholat, maka Allah melepaskan jaminannya. Man taraka sholata maktubatan muta'ammidan faqad bara'at minhu dhimmatullah.
Barang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka terlepas darinya jaminan dari Allah. Jadi ini jadi jaminan kita bisa masuk surga itu adalah sholat, jaminannya. Yang Allah telah menjamin orang melaksanakan sholat itu akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu dia meninggalkan sholat 5 waktu, maka jaminan itu hilang. Atau dalam hadis yang lain justru sholat itulah identitas kita seorang muslim. Jadi Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu. Faman tarokaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu orang kafir ya atau al-farqu bainal kufri wal muslim gitu ya. Ada dalam hadis yang lain sebutkan pembeda, pemisah antara orang muslim dan orang kafir adalah as-sholat, adalah sholatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Jadi faman tarokaha maksudnya taroka sholawatul khamsah. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu faqad kafara. Dia telah kafir. Jadi artinya begitu pentingnya posisi sholat sebagai bagian dari identitas kita seorang muslim. Kemudian apa sih fungsinya? Kenapa kok begitu begitu urgennya ya? Ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis-hadis Rasulullah dan Rasulullah kita bisa mendapati apa pernyataan Rasul yang ini harus kita selalu pikirkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan para sahabat, Rasul mengatakan aro'aitum law anna naharon bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian, menurut kalian, kalau di depan rumah salah seorang dari kalian itu ada naharon, ada sungai. Yang tasilu fihi kulla yaumin khamsan. Di mana seseorang itu kemudian mandi pada setiap hari itu 5 kali. Matakulu dalika yubki min daronihi. Bagaimana mendapatkan apakah masih ada sisa-sisa kotoran ya yang melekat pada tubuhnya? Qalu para sahabat menjawab la yubki min daratin syai'an. Tentunya tidak akan ada lagi kotoran yang menempel pada tubuhnya. Ini Rasul berbicara dengan orang Arab yang tidak ada sungai di sana yang alinya berjernih mengalir depan rumah ya. Sementara mereka itu sulit untuk bisa mandi. Dan bisa bisa bayangkan kalau sehari semalam mandi 5 kali, tentunya tidak ada lagi daki gitu. Maka kemudian kata Rasul, "Fadzalika mislu shalawatil khamsi yamhullahu biha al khotoya." Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu, di mana Allah akan menghapuskan, akan membersihkan semua dosa-dosa, sehingga tidak ada lagi dosa. Oleh karena itu, nah, kalau saatnya ada pertanyaan, ada orang sholatnya juga rajin, tetapi apa tidak bersih, maksudnya masih ada kotoran ya di dalam hatinya, ada dengki, ada iri, ada hasud, ada dendam, ada marah dan seterusnya. Berarti yang salah itu ada bisa jadi sholatnya, atau kalau misalnya di dalam tubuh itu masih ada kotoran, berarti berarti mandinya yang masih belum beres, belum bersih. Bisa jadi kalau misalnya di dalam kita sudah melaksanakan sholat, tetapi masih ada penyakit hati itu, atau ada perbuatan-perbuatan yang itu mengindikasikan belum bersih jiwanya. Nah itu berarti apa sholatnya yang mungkin masih ada hal-hal yang kurang atau yang belum beres. Mungkin tidak khusyuk atau mungkin asal-asalan atau tadi dikerjakan apa dengan gaya atau seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat itu berdirinya dengan malas-malasan. Jadi kalau kita sholat dijalankan tetapi masih belum beres ya, jiwa kita masih banyak kotorannya, banyak penyakitnya, berarti ya sholatnya yang harus kita benahi dengan semakin baik sehingga akan bersih. Ingat ya kewajiban kita hidup di dunia ini yang supaya kita sukses adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan jiwanya. Nah, mensucikan jiwanya dan celaka rugilah orang yang mengotori jiwanya. Dan sarana untuk membersihkan jiwa itu adalah sholat. Karena Rasulullah mengibaratkan sholat itu seperti mandi 5 kali di sungai yang jernih yang besar. Sehingga akan menghabiskan ya kotoran-kotoran dalam jiwanya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 menegaskan wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mendirikanlah olehmu sholat dan sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kita bisa menjalankan sholat dan sholat kita benar, ya
pasti tidak akan mungkin pelakunya akan terjerumus kepada perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau dibalik, ternyata ada orang sholat, tetapi keji dan munkar masih dijalankan. Ya, maksiat masih berjalan. Karena fahsya itu biasanya artinya adalah zina. Masih berzina. Mungkar itu ya apa perbuatan-perbuatan yang melawan ya hukum syara ya. Jadi masih melaksanakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Maka itu bisa jadi seperti tadi. Sholat kita perlu dibenahi lagi. Ya, kalau sudah mengerjakan, tetapi masih menyisakan perbuatan keji dan munkar sesudah sholatnya, berarti yang masih harus dibenahi adalah sholat. Bisa jadi sholat kita tidak khusyuk, artinya ketika raga kita melaksanakan sholat, jiwa kitanya tidak ikut, atau sholat kita tidak dijiwai, atau tidak dengan kehadiran jiwa. Dan itu biasa terjadi ketika kita di tengah kesibukan, sholat dikerjakan hanya asal gugur kewajiban, sementara jiwa kita tidak ikut sholat. Padahal ya sholat ini yang menentukan. Jadi dalam sebuah hadis, jadi balasan bagi orang melaksanakan sholat lima waktu itu pertama ini amalan yang pertama, yang utama akan diperiksa dulu. Awalama yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Fa in soluhat soluhat sa'irat amalihi, wa in fasadat fasada sa'irat amalihi. Rasulullah mengatakan amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan yang lain. Dan ketika kita diperiksa nanti di yaumil hisab, yang diperiksa itu jiwa, bukan raga. Raga kita ini begitu dicabut nyawanya, akan menjadi bahan-bahan organik yang terdekomposisi menjadi tanah, menjadi tulang belulang, selesai. Dan yang ditanya tentang sholat adalah jiwa kita. Nah, kita bisa bayangkan kalau selama ini raga kita sholat, tapi jiwa kita nggak ikut sholat. Bagaimana nanti ketika diperiksa jiwa kita? Karena ternyata sudah melaksanakan pun itu hanya raganya, jiwanya nggak tahu kemana ketika sholat. Jadi menjadi renungan terus bagi kita, karena yang akan dihisap pertama kali kepada jiwa kita di yaumil hisab adalah tentang sholat. Dan Rasul mengatakan kalau sholatnya benar, baik, yang lain aman, yang lain beres. Tetapi kalau sholatnya nggak beres, maka yang lain akan bermasalah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan, manhanat ali sholatu kan ala Allah ahwan. Siapa yang meremehkan urusan sholat, maka urusan-urusan agama yang lain itu lebih dianggap enteng lagi. Jadi kalau mudah meninggalkan sholat, melalaikan sholat, maka hukum yang lain lebih lebih mudah lagi dia tinggalkan. Oleh karena itu, sholat adalah indikator seseorang tentang keislaman seseorang. Nah, kemudian yang dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ati wa ramadun ila ramadin mukaffaratun ma bainahunna min majtanabal akabair. Jadi Rasul mengatakan di antara sholat lima waktu, jadi sholat duhur ke sholat asar ke sholat maghrib ke sholat isya, isya ke subuh, itu ada, atau Jumat ke Jumat, Jumat ini dengan Jumat berikutnya, atau Ramadan ya tahun lalu dan Ramadan yang akan datang, Ramadan, itu akan menghapuskan dosa di antara kedua pelaksanaannya. Jadi kalau kita punya dosa sesudah duhur, maka sholat asar menghapuskan dosanya. Ketika dia berdosa sesudah asar, maka sholat maghrib menghapus dosanya. Kemudian kalau dia berdosa pada sesudah maghrib, maka sholat isya penghapusnya. Kalau dia berdosa sesudah sholat isya, maka sholat subuh penghapus dosanya. Dan seterusnya. Jadi ketika dia berdosa sesudah sholat subuh, maka sholat duhur sebagai penghapusnya. Demikian pula sholat Jumat. Jadi demikian puasa Ramadan. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, benarlah bahwa sholat ini pembersih jiwa, sekaligus penghapus dosa. Ya. Dan ini jadi harus betul-betul kita perhatikan, karena ketika kita dihisab kelak, seberapa besar pun ibadah kita, kalau dosanya banyak, tetap akan nyangkut. Ya. Jadi Allah menegaskan wa amma man thaqulat mawazinu bahwa fi isyati radiyah. Adapun seseorang yang amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya, maka dalam kehidupan ridhoi. Tetapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikan lebih ringan daripada dosanya,
maka tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Artinya, walaupun mungkin ibadah kita banyak, tapi dosanya lebih banyak, tetap menjadi masalah. Oleh karena itu, dengan sholat yang sholat 5 waktu ini, kita berharap bahwa dosa itu akan diampuni oleh Allah, ya, akan diampuni Allah, sehingga sebesar apapun kebaikan kita menjadi lebih berat daripada dosa, karena dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ini fungsi sholat sebagai penghapus dosa. Nah, kemudian dosanya ini ternyata mengerikan. Jadi ada orang yang kalau melihat orang tidak melaksanakan yang haram, misalnya mencuri atau korupsi atau misalnya yang ekstrim misalnya berzina, itu dengan sinis mengatakan dia pelaku dosa, itu berdosa. Padahal orang yang tidak mengerjakan kewajiban dan dalam ini seperti dosa apa seperti sholat 5 waktu ini, maka dia jauh lebih besar dosanya. Jadi dosa itu bukan hanya melaksanakan yang haram, tetapi meninggalkan yang wajib. Itu juga berdosa. Pelakunya pelaku perbuatan maksiat. Dalam surat Al-Mudatsir 42-43, ketika para penghuni neraka itu ditanya, masalah kakum fisakor, apakah yang memasukkan kalian semua itu ke neraka sakor? Kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musholin. Mereka menjawab, dulu kami ketika dunia tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Ya, karena tidak mengerjakan sholat. Jadi dia menjadi penghuni neraka sakor selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sangat berat ya, sangat berat. Jadi kalau sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Demikian pula mendapatkan disebut dengan goya dalam surat Maryam 59. Jadi eh, akan datang sesudah mereka itu pengganti yang menyanyiakan sholat. Jadi mimbadim khalfu idoatus sholat atau adous sholat. Jadi orang-orang yang menyanyiakan sholat atau melalaikan sholat. Dan kemudian wattabaul syahwat dan dia ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsunya. Fasau kau nagoya, maka dia akan menemui goya. Nah, goya dalam satu tafsir sesat atau kerugian. Dalam tafsir yang lain disebutkan goya itu sebuah sungai di neraka. Yang sungai itu isinya ada air yang sangat panas yang mendidih atau ada yang sungai nanah dan seterusnya. Yang intinya adalah mengerikan. Itu ada siksaan ya, siksaan kerugian di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak main-main dosa sholat ini, karena kalau meninggalkan sholat ya, dosa tidak meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat itu sanksinya berat. Ancamannya ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mudatsir atau dalam surat Maryam. Nah, Umar bin Khattab pernah menyatakan ya, la islama liman taraka sholat. Beliau mengatakan, ini bukan hadis, tapi ungkapan Umar bin Khattab yang mengatakan la islama liman taraka sholat. Tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Atau dalam redaksi ini boleh mengatakan la wala haddon fil islami liman taraka sholat. Jadi tidak ada bagian lagi apapun posisinya di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jadi termasuk ya kepemimpinan, ya, ngurusin urusan rakyat. Kalau dia meninggalkan sholat tidak layak dan tidak pantas. Dan itu orang yang eh, apa orang yang lemah imannya atau bahkan tidak punya iman. Itu ungkapan Umar bin Khattab. Dan tentunya ketika kita menjalankannya, kita mencari keutamaan-keutamaan. Dan dari sholat 5 waktu itu ada keutamanya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Rasul mengatakan sholatul jamaah afdholu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian cuma satu, pahalanya kalau sholat berjamaah itu 27. Tentunya kita memilih yang besar keutamaannya, yang besar pahalanya daripada yang biasa. Atau Rasulullah mengatakan man goda ilal masjid wa roha'at adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama goda awroha. Barang siapa yang pergi berangkat ke masjid baik di waktu pagi, ya itu melaksanakan sholat subuh atau di sore hari atau di malam hari ketika sholat isya, maka Allah menjadikan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari. Jadi kenikmatan balasan yang luar biasa. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man shola lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atani baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari,
ya, 40 hari dan mendapati takbiratul ihram itu pertama, jadi dari rakaat pertama bukan masbuk gitu ya, maka ia dibebaskan dari dua perkara, yaitu pertama dibebaskan dari neraka, yang kedua dibebaskan dari sifat nifak, sifat munafik. Walau alam bisawab, mudah-mudahan ini penegasan saja mengingatkan kita semua dan kewajiban kita mendidik anak. Mendidik anak, mendidik anggota keluarga, jangan sampai ada yang tarkus sholat. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Karena ini ancamannya luar biasa dan begitu urgennya karena indikasi identitas kita itu, keislaman kita itu melekat dalam aktivitas sholat. Barang siapa yang meninggalkan itu, artinya identitas kita sebagai muslim juga akan hilang. Demikian saya kembalikan ke Mas Arya, mudah-mudahan bermanfaat dan monggo kalau seandainya ada yang memberikan penegasan-penegasan atau mau bertanya. Ya. Baik, terima Bila itu, kasih. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait judul kajian urgensi sholat 5 waktu bagi kita umat Muslim. Saatnya waktu buat teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau menambahkan, dipersilakan. Sebelum yang lain, Ustadz izin saya. Bagus, bagus. Ya, tadi Ustadz sempat menyampaikan tentang apa keringanan gitu ya dalam dalam sholat, artinya melakukan sholat bukan di waktunya gitu untuk sesuatu Ya, yang apa ya yang kritis gitu ya, seperti misalnya dokter gitu Ustadz ya, dokter operasi ya, gitu ya, dokter operasi mulai jam 11 lewat zuhur sama asar gitu ya, misalnya itu bisa Ustadz ya. Itu apakah atau begini Ustadz, misalnya dia operasi jam 1 dan dia pasti nanti akan kelewatan waktu asar gitu ya. Sampai maghrib misalnya ya, sampai maghrib. Itu dipilihnya apakah diperbolehkan misalnya pada waktu zuhur itu dia sudah menggabungkan sholat di asarnya gitu ya di zuhur atau seperti apa sebaiknya. Dan yang kedua Ustadz itu kan terkait hal-hal yang kritis gitu Ustadz ya. ya, Dia operasi gitu ya nggak bisa ditinggalkan gitu. ya, Tapi untuk event-event lain eh, apa eh, misalnya katakanlah ini yang paling sering dihadapi kan tentang pernikahan Ustadz ya. Kalau pernikahan ya, malam gitu ya. Jadi misalnya eh, sholat sebelum sebelum asar sudah mulai persiapan gitu ya dan segala macam sampai akhirnya waktu apa waktu maghrib sampai isya gitu ya. Ada yang apakah boleh dari zuhur terus ya, 13 jam ada asar itu ya, seperti apa idealnya sih ya pilih waktu siang gitu Ustadz ya. Jadi nggak mengganggu. ya, Tapi kalau itu terjadi gitu seperti apa gitu Ustaz? ya. Mahal ya, Jadi, mahal ya. ya, jadi kita pernah membahas tentang hukum azimah dan rusoh ya. Ya Ustaz. Azimah dan rusul. Jadi sholat 5 waktu itu hukum azimahnya ya sebagaimana kita sudah pahami. Jadi sholat duhur itu mulai dari atau sebabnya itu tergelincir matahari dan kemudian berakhir dengan ketika bayang-bayang sama panjang dan itu kemudian beralih menjadi kewajiban sebab wajibnya sholat asar dan seterusnya gitu ya dan seterusnya dan beda dengan sholat isya dan sholat isya yang panjang sholat isya itu waktu wujud namanya waktu wujud dan waktu jaiz waktu wujudnya sampai tengah malam jadi tetap walaupun sholat isya misalnya sholatnya diundur sampai tidak tidak ketika adzan kemudian sholat dan sampai tengah malam itu masih dikategorikan as-sholatu alal waktiha karena panjang gitu tapi kalau sudah lewat tengah malam itu sudah boleh sah tapi itu sudah tidak masuk dalam wajibnya atau tidak dalam waktu keutamaan waktunya atau alal waktihanya. Nah, beda dengan sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat maghrib dan sholat subuh semuanya waktunya itu waktu wujud semua gitu ya. Jadi semua. Jadi sholat subuh dari semenjak terbit fajar sampai terbit matahari. Itu sangat singkat ya. Sholat maghrib dari mulai tenggelam matahari sampai hilangnya lembayung. Itu juga sangat sangat singkat. Dan itu waktu wujud semua. Nah, waktu duhur itu agak lebih longgar ya, lebih longgar dan juga waktu asar. Jadi ini apa kehati-hatian kita. Yang jelas ketika sudah ada sebab wajib itu sudah mengikat kita sebagai mukallaf, sebagai orang terbebani. Begitu sebab sebab wajibnya sholat itu masuk, maka kita punya kewajiban.
Nah, lalu bagaimana kalau pas pelaksanaannya kita ada masyakoh, ada kesulitan, ada kesulitan. Maka kemudian Allah memberikan keringanan, ya. Namanya rukhsah, keringanan itu. Jadi rukhsah itu ada ketika masyakoh, ketika kesulitan. Jangan dibalik. Jangan dibalik, tidak ada kesulitan kemudian kita ngambil rukhsah, itu aneh gitu, aneh. Jadi ada orang yang mengambil rukhsah tapi tidak masyakoh dia. Karena jelas Yes, hukum Pak. azimah itu ya utama gitu. Hukum azimah itu hukum asal itu utama. Tapi ketika mendapatkan kesulitan, kemudian Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Nah, keringanan seperti apa? Untuk sholat itu rukhsahnya pun disebutkan. Kalau misalnya sedang perjalanan, perjalanan itu perjalanan safar, jarak safar. Ya, jarak safar itu kurang lebih 80 kilometer. Nah, itu dan kemudian ada masako, ada kesulitan, maka ambil rusoh bisa dijama, digabung. Jama itu bisa jamak takdim artinya misalnya asar ditarik ke duhur atau jamak takhir duhur dia tarik ke asar gitu. Atau atau kosor. Kosor itu waktunya tetap sama, duhur jadi 4 jadi 2, asar jadi dari 4 jadi 2. Itu namanya kosor atau jamak kosor. Jamak kosor itu digabung dan dipotong. Digabungkan. Jadi jamak takdim plus kosor. Jadi dua dua, duhur 2, asar 2. Itu pada waktu duhur. Demikian pula jamak kosor misalnya takhir ya. Itu dua-dua jadi duhur ditarik ke asar. Nah, itu rusoh ya kalau kaitannya dengan masakoh pas waktu pelaksanaan. Lalu bagaimana kalau situasi kondisinya tidak memungkinkan bisa mengerjakan pada waktunya? Seperti misalnya hujan. Dulu zaman hidup Rasul, Masjid Nabawi itu belum ada atapnya yang rapat. Itu hanya dari daun-daun kurma. Ketika hujan, Becek gitu ya. hujan maka becek tidak bisa dipakai, Hmm. maka hujan pada masa hidup Rasul itu Jadi menjadi kesulitan. masakoh tersendiri, menjadi halangan sehingga Rasulullah membolehkan dijama ya ketika hujan. Tetapi kondisi itu tentunya tidak bisa dibuat generalisir. Kalau hujan menjadi alasan kemudian dijama, tentunya di Bogor ini jama terus karena hujannya tiap hari. Padahal yang dimaksud ini karena sholat Masjid Masih. Nabawi pada situ ketika hujan tidak bisa dipakai, ya, tidak dipakai. Jadi ini harus bagaimana kita memahami apa asbabul wurud dari hadis atau asbabun nuzul dari ayat Al-Quran kan gitu ya. Hmm. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita memang tidak memungkinkan mengerjakan sholat itu pada dan memang masakohnya itu bukan hanya apa tadi bisa dijama atau karena memang itu bisa bisa tadi duhur sama asar gitu ya, duhur sama asar bahkan bisa sampai maghrib sampai isya bisa jadi apa 4 waktu atau 5 waktu misalnya ya. Ya, itu bagaimana? Seperti misalnya tadi seorang dokter menghadapi pasien yang dia seoperasi, tidak mungkin dia kemudian sambil misalnya menjalankan sholat karena berhadapan dengan maka yang seperti ini ya yang kemudian dibolehkan kodok karena dalam kondisi darurat. Jadi bukan rukhsah sebenarnya ini darurat. Darurat sebagaimana misalnya apa kodoknya orang yang karena memang di luar kesadaran dia tidur. Tidur ya. Jadi tidurnya bisa sehari semalam gitu. Nah, begitu dia bangun, bagaimana dia kan tidak menjelaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat, maka kodok itu terjadi karena di luar kemampuan dia untuk bisa melaksanakan itu. Atau misal orang pingsan, orang ketiduran, orang lupa blank sama sekali gitu ya. Maka kemudian dia melaksanakan ketika ingat, ketika sadar, ketika siuman. Ya. Jadi hampir mirip dengan dalam kondisi darurat seperti tadi misalnya dokter sedang menghadapi Hmm. pasien ya. Jadi tetapi tetap dia ngerjakan. Jadi karena tadi apa sholat itu tidak ada kemudian istilah fidyah, bayar dengan fidyah. Kalau bisa dengan fidyah itu enak orang-orang yang kaya jadi sholat diganti aja dengan ini. Dan fidyah itu pengganti dari puasa bukan pengganti dari sholat. Jadi sholat itu ya kalau misalnya dilalaikan, kalau melalaikan dia berdosa. Tapi kalau orang karena halangan syar'i yang tidak bisa melaksanakan, maka dia bisa menggantikan. Mengganti bukan pada waktunya namanya qadha, tapi tidak seperti qadha yang menyengaja gitu ya. Ah nanti aja saya sholatnya, nah nanti saya qadha saya nggak sah dia, nggak sah. Tapi kalau alasan syar'i tadi karena darurat ya darurat, maka itu malah sebagian ulama menetapkan bahkan yang dulu pun
pernah kita melalaikan masa muda, itu ada yang kemudian disuruh mengkodoh, jadi mengulang gitu ya, mengulang. Hmm. Ya, walaupun itu apa sebagian ulama mengatakan tidak ada dasarnya. Ya, jadi karena yang sudah dilalaikan terdahulu itu ditobat saja dengan tobat pun ya kalau Allah apa tobat kita tobatan nasuha maka Allah akan menerimanya. Itu kurang lebih seperti itu dan kalau secara pelaksanaan misalnya karena fisiknya ya tadi misalnya tentang rukhsah untuk yang orang sakit dengan duduk dengan berbaring gitu. Hmm. Bahkan ya hebatnya sholat ya sampai dia tidak bernyawa pun masih ada kewajiban sholat tapi kewajiban beralih ke Yang masih hidup. yang masih hidup jadi disolatin. Iya, ya. Jangan sampai ada orang muslim ya nanti ditegur sama masjid sama sama itu. Jadi kenapa ente datang ke masjid itu setelah di depan kemudian yang lain berdiri kenapa ente tidur gitu. Ya Hmm. selonjor gitu. Ya, itu artinya dia disolatin. Dan Disolatin. dan nggak sopan di depan imam gitu ya. Dia mau kemudian tiduran gitu. Jangan sampai. Jadi nanti di apa dilaknat oleh masjid. Hmm. Oleh masjid. Kenapa ente datangnya sesudah selonjor gitu kan. Hmm. Kemudian di depan imam lagi jadi nggak sopan ya. Orang lain berdiri dia malah tiduran. Ya, Iya. jangan sampai seperti itu. Jadi ya disolatin orang. Iya. Jadi kalau ada tahu sudah tahu memang ada akan menghadapi suatu apa ya menghalangi untuk sholat kayak dokter tadi gitu Sat ya. Dia Ya, kalau dia punya waktu dia dijama. bisa ya kalau itu ya. Kemudian kalau misalnya belum ada waktu, misalnya belum masuk ya, seperti tadi misalnya mulai operasinya Hmm. jam 11 kan belum waktu zuhur tuh. Ternyata sampai ini ya, nah, yang seperti ini karena darurat, maka bisa di kemudian di apa dikodok. Hmm. Dikodok itu mengulang ya, bukan pada waktunya. Jadi kodok itu kan lawan dari adaan. Adaan itu mengerjakan pada waktunya, kodokan itu mengerjakan di luar waktunya. Hmm. Dengan rokaatnya sama. Karena beda dengan jama, beda dengan Hmm. kosor ya. Karena ini bukan bukan jama kosor, tapi ini mengkodok. Jadi Hmm. mengganti jumlah rokaatnya sama pada waktu yang berbeda, yang di tempat waktu waktu yang lain, bukan pada waktunya, dikarenakan tadi darurat. Jadi ada halangan syar'i yang tidak memungkinkan dia untuk melaksanakannya. Baik. Walau alam bisawab. Ya. Berikutnya udah Daniel dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi mau sharing dan bertanya nih ke Ustadz. Ini kan wabarakatuh. Ya, setelah kita dewasa memang kita berpikir bahwa sesuatu itu bisa makin masuk kalau kita biasakan tuh. Ya, ya, contohnya saya yang sudah umur nih ya, kita sudah umur nih ya, umur 55 tahun ke atas ya. Belum terbiasa kalau saya pribadi dengan qobliyah. Ya, sekarang saya biasakan itu. Saya biasakan ya. Dan memang awalnya dipaksa ya. Dipaksa ya, gitu ya. Kemudian apa berjamaah sholat ya, tepat waktu. Nah, ini mungkin bisa share ke kami. Ustadz kan kebetulan anaknya 5 ya. 5 ya ya, Ustadz ya kalau nggak salah. ya, lima, Ya, lima saya. 5 ya. Eh, saya mengambil kesimpulan mereka rajin dan tepat waktu sholat. Walaupun mungkin ada yang agak sedikit kurang ya. Tapi Ya, dalam betul. kiat Ustadz ini ya, membuat mereka itu sholat 5 waktu ya, kemudian melakukan sesuatu itu menjadi kebiasaan, akhirnya terbiasa ya, yang seperti yang seharusnya. Itu bagaimana Ustadz? Karena saya Ya, juga eh, punya kalau dengan sekarang anak kebetulan kan tidak di depan mata ya, tapi dengan ya. keponakan ya, itu masih ada juga yang seperti itu gitu loh. Walaupun background pendidikan agamanya kuat gitu loh. Ya, Ya. tapi apa ini kurang dibiasakan, apa kurang dikeraskan ya. Kalau dikeraskan kayaknya sudah bukan eranya lagi ya, tapi dibiasakan atau mungkin ada cara-cara yang menyenangkan ya bagi seorang anak untuk apa namanya bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan apa lengkap ya 5 waktunya, syukur-syukur tepat waktu dan lebih bagus lagi terutama yang ini kita berjamaah gitu. Saya kira itu aja Ustadz. Saya punya Ya, pertanyaan ya mungkin bisa share atau di sini ada ya, terbuka siapa yang punya kebiasaan yang kira-kira bisa mengajak pihak keluarga ya untuk menjalankan sholat dengan benar ya.
Eh, Ya, silakan kita share begitu. Dari saya baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, eh, Rasulullah SAW sendiri pun ya, beliau sendiri ya, itu langsung diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul, wahai Rasul, perintahkan keluargamu untuk sholat dan suruhlah bersabar ketika mengerjakan sholat. Kita bisa bayangkan begitu beratnya kewajiban sholat pada saat ketika hidup Rasul, dengan kondisi alam di Jaziratul Arab ya. Pertama, sholat itu harus menutup aurat. Kita bisa flashback 14 abad silam, bagaimana untuk mendapatkan penutup aurat. Jadi kita sering kali cuma membayangkan seakan-akan dulu hidup Rasul itu banyak kain, banyak pakaian gitu ya. Padahal mungkin 14 abad yang lalu di kita ini, di Bogor misalnya, nggak tahu sudah ada pakaian atau belum. Itu pertama ya, tentang air. Yang kedua tentang bersuci. Suci itu toharo itu dengan air. Kita bisa bukan di wilayah di daerah iklim seperti kita yang banyak air. Ini di Arab ya. Di mana air itu ada di wadi-wadi itu pun kalau musimnya musim hujan. Ada kemudian ada sumber air yang sangat terbatas. Jadi ketika kemudian suruh toharo dengan air ini juga masalah. Belum lagi cuaca. Jadi kalau musim panas itu, kalau siang hari panas luar biasa, malam hari itu dingin luar biasa. Itu untuk pelaksanaan. Jadi melaksanakan sholat itu juga hal yang berat. Makanya diperintahkan untuk bersabar menjalankan itu dengan berbagai macam tantangan hambatannya. Nah, sementara kita ini rintangan itu mungkin nyaris nggak ada. Jadi tentang pakaian menutup auratnya mudah, macam untuk toharoh, macam juga gampang sekali dan seterusnya. Tapi ternyata memang juga susah, susah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan ketaatan dan ketaatan itu memang didorong oleh keimanan. Jadi untuk kemudian mendorong agar kita sendiri ya, kita sendiri atau anak-anak kita itu memang sholat itu tidak perlu lagi diperintahkan, itu memang ditanamkan pertama adalah keyakinan dulu. Jadi maksud saya kenapa saya ngambil materi urgensi ini ya, karena sholat ini itu langsung terkait dengan akidah, langsung terkait dengan keimanan. Jadi terkait dengan keimanan, bahkan yang meninggalkan sholat dianggap fakot kafaro gitu ya. Jadi di, dinafikan keimanannya gitu. Itu kan luar biasa. Jadi kalau kita bisa menanamkan bahwa yakin bahwa di akhirat itu yang pertama kali ditanya tentang sholatnya, maka dia akan berusaha sebaik mungkin sholatnya. Karena dia ingin, dia yakin betul apa yang disampaikan oleh Rasul gitu. Inna awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal as-sholat. Jadi sesungguhnya yang pertama kali dihisab di yaumul kiamah dari seorang hamba adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya baik, yang lain itu mudah, mudah hisabnya. Ya kalau sholatnya bermasalah itu jadi yang lain bermasalah, lebih parah lagi kan gitu ya. Oleh karena itu ditanamkan pertama tentang akidah dulu. Kita yakin di akhirat dan konsekuensinya kalau kita meninggalkan sholat. Sehingga dorongan itu berasal dari dalam diri kita, ya, dalam diri anak-anak kita. Jadi dorongannya itu dorongan namanya gori itu tadayun. Jadi naluri untuk mensucikan Allah, naluri untuk mengkultuskan Allah gitu ya. Jadi dan dia meyakini begitu dia sholat dia sedang berhadapan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, sedang melaporkan curhat dengan Allah dan seterusnya. Jadi sehingga kemudian dia betul-betul meyakini apa yang diucapkan. Ya, jadi posisinya itu jadi tidak main-main. Kenapa? Kalau misalnya tentang pakaian, kalau kita menghadapi manusia saja yang nggak tahu dia bermartabat atau tidak, terhormat atau tidak, kalau kita pakaiannya rapi, beres, bagus, lalu kita berhadapan dengan Allah, ya Tuhan kita yang beri penghidupan pada kita yang akan mematikan kita, kok asal-asalan gitu. Jadi muncul kesadaran itu dari dalam bahwa kita akan ketika sholat kita akan berhadapan dengan Allah, akan berdialog dengan Allah. Jadi ditanamkan itu dulu keimanan itu, kemudian baru setelah itu kemudian dibiasakan. Karena berat itu ketika kita berhadapan dengan keinginan hawa nafsu.
Itu berat. Tetapi ketika hawa nafsu itu kita tundukkan, dan kemudian dijadi kebiasaan, jadi kebiasaan, maka kemudian akan kebalikannya. Jadi ketika ketaatan itu kemudian dibiasakan, maka hawa nafsu itu akan terkalahkan. Makanya Allah kan menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah setan dimaksudnya adalah hawa nafsu. Jangan dibiarkan ngikutin hawa nafsu. Karena begitu mengikuti hawa nafsu itu kalau diikuti tadinya cuman hanya ya coba-coba doang, hanya ya sekali-kali lah gitu. Itu kemudian akan terus nuntut terus, jadi kayak kecanduan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau itu dilawan, hawa nafsu itu dikendalikan, ya, apa ditundukkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah kan, jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Jadi tidaklah dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ditundukkan kepada apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi ketika hawa nafsu ditundukkan dan kemudian dibiasakan, maka kemudian hawa nafsu ini akan kalah. Kemudian justru ketakwaannya itu kemudian akan makanya kalau kita sudah istiqomah biasa gitu, ketika lewat, ketika tidak kebiasaan itu kemudian kita langgar sendiri, itu ada ganjalan, ada sesuatu yang merasa hilang gitu. Nah, kalau di dalam diri kita ada sesuatu yang keliru, yang salah, pada itu kebaikan yang biasa kita lakukan, itu anugerah yang Allah berikan. Bagi Allah telah menanamkan ketaatan itu sehingga mengalahkan hawa nafsu. Dan jangan kemudian sekali-kali ya. Kemudian berikutnya mulai kebiasaan baik itu kemudian hilang, itu akan jadi masalah. Oleh karena itu yang kalau kita cerita tentang anak, maka yang pertama kali membiasakan kitanya. Karena namanya takdib itu mendidik itu, ya, mendidik itu harus ada contoh. Jangan sampai kita ngajarin anak tapi kita tidak nyontohin. Ya. Jadi supaya kemudian anak kita bisa terikat dan kemudian biasakan, maka kita dulu dibiasakan. Kita dibiasakan jadi mengutamakan sholat, dan sholat itu sebagai prioritas ya, prioritas yang utama yang kita kerjakan, dan kita upayakan bisa berjamaah ya, apalagi kalau misalnya bisa di masjid. Nah kemudian ajak anak kita dan dibiasakan seperti itu. Itu pun bukan jaminan. Ya. Jadi pengalaman saya dari anak-anak saya ada yang sangat mudah. Jadi bahkan bahkan tidak dikasih contoh juga udah ini. Tetapi ada yang luar biasa dikondisikan di mana, maka kemudian Rasulullah SAW juga menyuruh kita orang tua, kalau anak kita sudah berusia 7 tahun tidak mau sholat, disuruh takdib, disuruh diberikan apa sanksi dalam proses pembinaan, yaitu dengan dipukul yang tidak melukai. Maksudnya ini adalah pembiasaan. Jadi menekankan bahwa sholat itu begitu penting. Jangan sampai kemudian karena kita sayang anak, kemudian anak kita padahal sudah akil balik, ya udahlah biarin aja, ya kasihan dia kan baru tidur misalnya macam-macam. Itu kesalahan yang sangat fatal yang siap-siap akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang tua mengatakan, saya kasihan sama anak saya, dia baru-baru tidur kemudian dibiarkan tidak sholat, maka siap-siap ya dosa yang dilakukan oleh anak kita itu akan menggeret kita juga. Karena kewajiban kita untuk mengingatkan, kewajiban kita untuk mendidik, untuk takdib gitu. Jadi ini konsekuensinya berat. Karena salah satu tugas utama dari seorang ayah, seorang ibu adalah mendidik anak pertama dengan akidah, yang kedua terikat dengan syariat, dan itu harus dicontohkan. Ya biasakan. Maka kenapa kalau sholat di masjid itu bagi laki-laki itu menjadi sunnah muakkadah, ditekankan, kalau wanita justru lebih utama di rumah. Kenapa? Karena di rumah itulah proses pendidikan pembinaan anak-anak sebelum kemudian dia balik. Ketika anak itu balik, baik anak perempuan atau laki-laki, maka dicontohkan, diarahkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nah, nanti kalau sudah ini kemudian yang anak laki-laki itu ikut bapaknya ke masjid, anak perempuan bisa ikut dengan ibunya. Jadi kenapa kok keutamaan wanita dengan pria itu berbeda tentang sholat berjamaah? Karena tadi intinya bagaimana proses pendidikan anak. Ya, walaupun demikian ya kita punya kewajiban saja melaksanakan kewajiban, yang memberikan hidayah Allah.
Jadi kurang hebatnya apa Rasulullah mendakwahi pamannya Abu Thalib ya sampai akhir hayatnya ternyata dia masuk Islam. Ketika Rasulullah sedih sekali ketika paman yang beliau cintai mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka kemudian kesedihan Rasul itu ditegur oleh Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang kehendakinya. Bisa jadi di antara anak kita, ya, di antara kita, anak kita ada yang sulit, kita sudah sampaikan macam-macam dan saya merasakan. Jadi susah gitu sudah disampaikan macam-macam, tapi ya itu kembali lagi kita minta sama Allah. Jadi selain kita kemudian ngasih tahu memberi peringatan kepada anak kita, jangan lupa kita juga meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, agar Allah memberikan petunjuk, agar Allah kemudian menolong membantu anak kita untuk bisa terikat dengan syariat, terutama menjalankan sholat 5 waktu. Itu eh, kejadian itu bukan berarti karena kita yang lalai, tapi bisa jadi itu bagian dari ujian. Bagian dari ujian kepada kita, keistiqomahan kita, kesabaran kita, mendidik anak-anak kita. Insya Allah, kalau itu kita jalankan, ya, kalau anak kita misalnya sudah balik, dan kita misalnya pada saat ketika kita hidup, ya, kemudian anak kita tidak seperti yang kita harapkan, ketahuilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Ya, ternyata bisa jadi waktu kita hidup itu sulit banget, ternyata yang paling taat di akhir hidupnya justru anak kita yang sulit dulu diajak sholat. Justru yang kemudian mengirimkan nanti banyak pahala ketika kita ada di baca, bisa jadi anak yang dulu sangat sulit kita arahkan untuk sesuai dengan harapan kita gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena balik lagi Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Ya, mungkin yang dohirnya anak kita tidak berhasil, tapi keberhasilan itu Allah tangguhkan. Ya, tangguhkan. Pada waktunya nanti akan hasil ya hasil kerja kita, hasil membina kita ini kemudian Allah akan tampakkan dalam bentuk yang amalan yang mungkin di luar eh, dugaan kita gitu. Dan itu banyak kejadian, banyak kejadian. Saya mendapatkan banyak yang dulu anaknya itu bandelnya luar biasa, begitu orang tuanya meninggal jadi soleh banget gitu ya. Itu itu ya saya berduga ya dulu ini usaha orang tuanya dan sengaja anak ini jadikan ujian akan istiqomah dan kesabaran orang tuanya. Dan ketika dilalui oleh orang tuanya dengan istiqomah dan kesabaran, ternyata dibalasnya sesudah meninggal. Jadi anak ini kemudian banyak mengirimkan pahala, ya, yang dia mungkin waktu di dunianya tidak tidak bisa membahagiakan orang tuanya gitu ya, belum bisa membahagiakan orang tuanya, tetapi justru ketika orang tuanya di dalam barzah, dia bisa membahagiakan orang tuanya di dalam barzah dengan doa-doanya, dengan ibadah-ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Jazakallah khairan Ustadz. Ya. Aman. semoga mencerahkan ya udah Daniel dan menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya dipersilahkan. Ini ada tamu jauh tapi udah deket kayaknya Kang Cucu. Iya. Katanya lagi di Jawa Tengah sekarang. Sebelumnya di Kaltim. Ya, masih di Semarang kah? Eh, Ya, di Semarang. Baru gabung, maaf, baru sampai. oh, Iya, oh, iya, iya. di daerah Semarang. Lanjut aja dulu, Kang, lanjut. Ya, siap, Iya. siap. Mm-mm. Baik, makasih Kang. Yang lain dipersilakan jika ada yang ingin didiskusikan. Ini ada Abi Hakim tuh. Ada Oh Abi iya, Hakim, iya. ada Ibad. Ibad juga hadir terus sekarang nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ya teman-teman semua ya jadi doa-doanya itu ya. Jadi alhamdulillah saya merasakan doa dari teman-teman itu nyata gitu ya. Nyata. Jadi makanya jangan pernah kita menyepelekan doa. Jadi saling mendoakan ya, saling Ya, mendoakan. Mudah-mudahan ini dan kita berusaha istiqomah ini juga mudah-mudahan menjadi argumentasi kita di hadapan Allah. Kita sudah eh, ya dalam tanda petik nih usia sudah 50 lebih itu ya kayaknya telat gitu ya mengkaji Islam. Tapi mudah-mudahan ini menjadi argumentasi ya hujah kita di hadapan Allah
bahwa kita sudah berusaha gitu ya. Dan usaha itu dinilai dari istiqomahnya. Karena yang paling sulit itu adalah istiqomah. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa kita mengerjakan kebaikan yang luar biasa, tetapi mempertahankan dan istiqomah itu yang berat. Makanya sebentar pun ya, atau misalnya seminggu sekali, upayakan kalau tidak ada uzur yang memang menghalangi kita untuk bisa bertemu ya ngaji, kita usahakan ya istiqomah setiap malam Kamis ya kita azamkan lah, azamkan karena begitu kita kemudian ya, lengah gitu ya, udahlah nggak ada dan itu memulai lagi sulit. Ya pengalaman saya kalau kemudian sudah putus ya, putus sekali artinya ada beban tuh. Kedua udah mulai hilang bebannya. Ketiga, keempat, berikutnya loss sudah hilang kontak udah selesai gitu. Jadi dan kalau memulai lagi itu harus ada upaya lagi yang berat. Maka dari itu ya berapapun jumlahnya ya ngaji malam Kamis ini ya dan tidak ada halangan syar'i yang menghalangi gitu ya kita upayakan istiqomah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hujah di hadapan Allah bahwa Amin. kita sudah sudah belajar gitu. Dan makanya saya sampaikan ya dari awal tadi saya coba untuk menyajikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi supaya kenalan kita itu mengenal langsung ke Al-Quran. Maksudnya sambil kita belajar Al-Quran. Jadi sambil belajar hadis gitu ya. Jadi mungkin tidak Ya, seperti membahas fikih yang lain yang sudah jadi hukum syara gitu. Jadi dikenalkan langsung. Mudah-mudahan dengan seperti itu tadi kita juga semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya belajar seminggu amin. sekali, tapi bisa jadi kita sudah mulai sekarang ini baca. Kalau belajar bacanya mungkin belum belum beres, maklum ya dulu kan ya bisanya itu dari kampung gitu ya. Kayak saya dulu bisa baca Qurannya dari kampung. Begitu di PB eh, sok-sokan dulu. Perasaan sudah pinter ternyata begitu dites suruh baca kitab gundul bingung saya nggak bisa. Jadi jadi ya tadi berikutnya kemudian ya kita istiqomah dengan apa yang kita mampu. Dan Allah menilainya adalah dari keistiqomahan dan usahanya, bukan dari hasilnya. Kalau hasilnya itu bisa jadi orang pintar banget gitu ya, tetapi tidak bernilai kalau kepintaran itu tidak diamalkan. Jadi diamalannya itu. Demikian pula mendidik anak. Mendidik anak jangan pernah kemudian berpikir hasilnya. Hasilnya itu nanti Allah yang bantu gitu ya. Tetapi usahanya, upayanya. Jadi upaya yang kita lakukan ya ya sehingga Rasulullah juga mencontohkan usahanya, upayanya. Sedangkan hasilnya seperti terjadi pada paman beliau juga kan. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh beliau ya. Bisa jadi upaya kita mendidik anak kita pun ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita sudah melakukan, sudah berupaya ya. Maka itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, intinya. Karena kita sudah, kayaknya sih kita sudah punya, bahkan kemudian berikutnya nanti punya cucu. Nah, punya cucu. Jadi walaupun cucu itu kan kewajiban anak kita ya. Tapi biasanya pada generasi-generasi seperti sekarang, maka kemudian orang tuanya, itu anak-anak kita sudah sibuk urusan duniawi. Nah, cucu itu dititipkan ke kakek neneknya. Nah, bagaimana kakek nenek menjadi pengambil alih tugas mendidik cucu gitu. Jangan kalau misalnya karena kakek nenek sayang sama cucu, ya, cucunya harusnya sholat, kemudian kata nenek kakeknya kasihan, kasihan si dede, biarin aja lah, kan masih kecil ini gitu. Nah, masih kecil ini karena kalau menurut orang tua kita ini walaupun sudah tua itu dianggap masih kecil. Nah, bisa jadi cucu kita ini sebenarnya sudah balik, tapi dianggap karena sebagai cucu gitu ya. Nah, itu jadi hati-hati. Karena peran itu punya konsekuensi. Jadi jangan sampai sudah kita gagal mendidik anak, misalnya dalam tanda petik nih, gagal dalam tanda petik, maksudnya usahanya sudah, tapi hasilnya misalnya tidak seperti yang kita harapkan karena kesibukannya misalnya. Nah, kemudian diulang malah lebih parah ke cucu. Jadi ke cucu karena sayang, kemudian malah tidak dididik, ya diarahkan. Ya kita ngambil contoh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu di kampung kayaknya ketat banget ya. Itu kan kalau nggak sholat itu ya dicubit, bisa
pukul gitu ya. Nah, ternyata makin ke sini ya kok ya sebagian, insya Allah bukan kita ya. Itu ada yang kemudian orang tuanya malah sibuk dengan tadi kesibukan sendiri. Jadi kemudian akhirnya anak-anaknya, apalagi anak-anaknya kemudian dibiarkan seperti itu. Apalagi kemudian diserahkan dengan HP. Jadi sibuk dengan HP, sibuk dengan game, sibuk dengan macam-macam. Akhirnya kemudian sholat ya menjadi sesuatu yang barang yang langka gitu. Dan kalau misalnya rumah kita sudah ada, anggota keluarga ada yang lalai dalam sholat, maka keberkahan itu mulai dicabut sedikit demi sedikit. Dan kalau misalnya tidak ada yang sholat, maka tidak ada lagi berkah di rumah itu. Makanya Rasulullah wanti-wanti nih bagi yang muslim muslimah, jangan ada binatang yang mengakibatkan tidak berkah rumahnya. Ya, ya kenapa? Karena malaikat tidak akan ke sana. Yaitu kalau ada anjing di rumah. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya pencinta anjing gitu ya, karena itu akan menutup berkah. Ya. Karena kalau misalnya ada anjing di situ, pasti bermasalah di sholat. Pasti akan bermasalah di sholat. Karena sholat itu harus bersih harus suci dari najis. Nah, sementara anjing itu najis. Jadi sehingga makanya kenapa kok misalnya kalau ada anjing di rumah itu kemudian maka berkah itu nggak ada, malaikat berkah tidak akan masuk. Karena keberkahan rumah itu ada di sholat. Keberkahan penghuni rumah itu ada di sholat. Ya, tentunya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Udah Danil, kita tidak cukup hanya sholat 5 waktu saja, karena sholat 5 waktu itu modal. Sedangkan untungnya di sholat sunnah. Jangan sampai kemudian kita ini ya, eh, eh, mencari keuntungan tapi modalnya lupa. Jadi melaksanakan kewajiban itu modal saja, sedangkan yang ingin untungnya dari sunnahnya, maka khawatir modal kita juga kurang, tekor gitu ya, karena sholat wajibnya juga kadang kadang khusyuk, kadang enggak, atau kadang tepat waktu, kadang molor-molor gitu, dan seterusnya, maka kemudian kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu disebut sholat nafilah, ya. Sholat nafilah itu sholat tambahan. Jadi ibadah tambahan termasuk tahajud di dalamnya. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Jadi di antara malam maka sholat tahajudlah kalian untuk ibadah nafilah tambahan. Jadi supaya untung ya, maka semakin banyak kita melaksanakan ibadah sunnah yang menyertai ibadah wajib ya, maka insya Allah ya, Allah akan menambah yang bigoiri hisab, yang sesuai tidak melalui perhitungan lah gitu ya. Jadi Allah akan menyertakan pahala yang sangat besar. Makanya digambarkan sholat sunnah fajar qobliyah subuh itu seperti orang yang memiliki dunia dan seisinya. Jadi kaya banget. Itu sholat sunnahnya. Nah, bagaimana dengan sholat wajibnya, sholat subuhnya gitu. Jadi itu makanya berkah itu ada di kata Rasulullah fi bukuriha. Fi bukuriha itu pada pagi harinya. Di pagi hari itu makanya sumber keberkahan hidup seseorang itu ketika dia bangun, bahkan sebelum terbit fajar, dia sisakan di sepertiga malam sholat sunnah, yaitu sholat tahajud dan sholat witir. Kemudian begitu fajar nyingsing, kemudian sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Kemudian diikuti dengan sholat subuhnya, apalagi berjamaah. Maka pada hari itu dia adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Orang-orang yang berkah hidupnya pada hari itu. Dan kalau itu tiap hari, tiap pagi, insya Allah hidupnya mabruk, hidupnya diberkahi. Demikian pula anak-anaknya. Jadi, Ya, tambahan Ustadz, ya siap, siap. tadi kan Ustadz bilang ya, memang salah satu yang membuat tergerak untuk melaksanakan sholat ya, rukun Islam itu adalah iman ya. Dan Betul. saya percaya salah satu apa ya cara untuk meningkatkan keimanan kita adalah taklim ini Ustadz. Ya, Ya, makanya reward yang Allah juga kasih ke peserta taklim ini kan besar ini. Nah, apa hubungannya juga dengan sholat? Saya baru sadar emang kalau saya perhatikan di musola saya ini, saya pikir saya masih muda Ustadz. Tapi saya lihat kok usianya kan seusia saya ke atas.
Saya sudah 50, jalan 55, berarti emang udah tuwir-tuwir nih, nggak ada anak Iya, muda ya. iya. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan ya siapapun nanti presidennya dan kita tahu siapa yang lebih berkompeten ya. Nanti pendidikan agama nih di sekolah nih di rezim yang berikutnya ini bisa diimprove lah ya, bisa diimprove. Salah satunya ya kalau pendidikan agama ini ada diberikan setiap hari gitu ya. Ini putra-putra kita ini imannya semakin tebal gitu ya, sehingga Betul, betul. menjalankan apa-apa yang di rukun Islamkan itu semakin mantap, terbiasa gitu. Ini Iya, juga saya yakin ya dengan de- di era 2 kali ke belakang ini kan kayaknya kok kurang ini ya, kurang gencar nih pendidikan agama iya. ya. Jadi setiap pagi yang kita lihat di TV itu malah yang ada berita-berita kriminal dan didominasi oleh anak-anak ya, oleh anak Hmm. muda dan juga betul karena memang tiang agamanya memang rapuh gitu loh. Iya, Ya, tiang iya. agamanya yang tadi barusan kita bahas nih 1 jam Hmm. ke belakang ya. Iya, Itu iya. aja sih Ustadz dari saya Ya, ya, tanggapannya. ya. Amin, amin ya rabbal Terima alamin. Memang kasih. Assalamualaikum. kita 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 sangat berharap ya, karena sekarang ini ya jujur ya, degradasi moralitas itu luar biasa. Jadi kalau kita indikatornya sekarang misalnya di masjid-masjid, justru sekarang kebalikannya di kampung-kampung itu parah banget. Kalau dulu di masjid-masjid itu kalau maghrib isya itu rame, di kampung itu rame. Anak-anak belajar Al-Quran, anak-anak menunggu Betul, sholat 5 waktu betul, gitu. Itu betul, sangat luar betul. biasa. Sekarang itu sepi. Di Itu kampung kamu itu anak-anak adanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan megang HP. betul, betul. Jadi justru Ngeri. yang rame itu jamaah itu di komplek-komplek perumahan. Ya, di komplek-komplek perumahan dan itu apa ya, kalau misal perumahan sudah tua didominasi orang orang kakek nenek gitu ya. Nah, dan atau anak-anak keluarga-keluarga muda yang tadi kebetulan dia mendapatkan pendidikan yang memadai dari sisi agamanya gitu ya. Jadi kesadaran itu muncul, kemudian begitu dia punya rumah tangga di perumahan-perumahan baru, saya lihat justru sekarang banyaknya di perumahan-perumahan baru itu komunitas yang jamaahnya anak-anak muda, maksudnya masih bapak-bapak muda, itu justru orang-orang yang punya pendidikan yang cukup, itu bahkan dari pendidikan umum, bukan dari latar belakang kemudian dari pendidikan agamanya gitu. Jadi ini memang ironis banget. Jadi apa, kemerosotan moralitas itu memang terkait dengan cara hidup, pola hidup, pola pendidikan dan seterusnya. Memang ini tidak bisa instan dan kita ini mendapatkan hasil dari proses sistem yang berjalan dan seperti ini hasilnya. Jadi kita ngeri kalau ya sulitnya mengajak anak-anak lah, anak-anak muda untuk kemudian mau ke masjid, mau kemudian ngaji, mau sholat gitu. Itu berat. Tapi kalau misalnya ada konser, ada apa gitu ya, itu rame banget. Tapi begitu kemudian sholat ya sepi, apalagi kalau hujan gitu. Apalagi kalau hujan. Jadi memang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan walaupun apa, kita terbatas aksesnya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita berusaha. Jadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ataupun kita tidak bisa me, apa, menghidupkan ya satu komplek atau satu masjid gitu ya, jamaahnya ya minimalnya kita dan keluarga kita. Jadi itu minimalis banget ya, ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Eh, tapi kalau bisa kita kemudian memakmurkan masjid, kemudian menghidupkan jamaah yang bukan hanya orang-orang tua, tapi orang-orang yang masih muda-muda, generasi muda, itu luar biasa, insya Allah. Jadi dalam era seperti sekarang. Dan memang harapan itu masih tentunya masih ada. Jadi kalau dianggap sebagai ini era yang paling apa, kritis gitu ya, yang apa, mengerikan gitu ya, mengerikan di mana kemaksiatan dianggap biasa,
menggunakan uang rakyat dianggap legal gitu ya. Nyuri dianggap biasa, kemudian ngerampok dianggap lumrah ya, atau macam-macam gitu ya. Bahkan ada yang mengungkapkan dan itu tidak boleh sebenarnya. Yang mengatakan malaikat pun kalau masuk dalam sistem jadi iblis gitu ya. Itu artinya pada posisi yang mengerikan luar biasa. Tapi kita masih punya harapan karena Allah telah menjanjikan bahwa setelah tertindas, terbelakang, terpinggirkan, nanti akan Allah memutarkan kehidupan dunia ini, akan menggantikan, ya, akan merubah, ya, merubah, yang nanti akan terjadi kebangkitan dan kemudian umat Islam akan menjadi contoh, menjadi suri toladan, dan dia akan menjadi terdepan. Liyudhirahu ala dini kulli. Itu janji yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan belum terjadi. Liyudhirahu ala dini kulli. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Jadi Allah mengutus Rasulnya dengan agama yang benar agar mengalahkan seluruh agama. Dan itu belum terjadi. Dan itu pasti terjadi karena Allah yang menjanjikannya, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat ya. Amin. Dan kita istiqomah di dalam iman dan Islam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Ya, langsung diakhiri ya. Baik Ustaz ya. Silakan. Insya Allah kita mudah-mudahan sehat. Minggu depan kita lanjutkan Amin. lagi dengan topik yang lain. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radallahu tabarakta wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una zina ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Sama-sama, mangga. Ustaz.